Assalamualaikum. Oke, saya ingin berbicara tentang kepemimpinan. Tentang apa kepemimpinan? Dalam agama ataupun dalam filsafat, kita bahas dari Plato dulu. Bahwa dalam Republic of Plato, bahwasanya Plato dalam Republiknya mengatakan mempunyai konsep bahwasanya pemimpin itu adalah seorang filsuf. Seorang filsuf. Kenapa seorang filsuf? Karena seorang filsuf itu yang memahami tentang manusia dan hubungannya dengan alam sekitar. Maka derajat yang tertinggi itu adalah filsuf. Dan seorang presiden, menurut para filosof, itu hendaknya dari para filsuf. Bahkan para filosof muslim mengatakan, punya pendapat bahwasanya al-falasifah afdhalu minal anbiya. Artinya para filsuf itu derajatnya di atas para nabi. Itu jangan terlalu dianggap serius, tapi yang dimaksud adalah para filsuf itu adalah punya derajat yang tinggi. Jadi presiden itu kedudukannya adalah seperti filsuf. Filsuf itu orang yang punya kebijaksanaan yang tertinggi. Dia sebagai wakil daripada Tuhan di muka bumi. Di sisi lain, dalam agama, baik itu agama Kristen dan Islam dan Yahudi, kita bahas agama Islam. Di dalam Islam bahwasanya kepemimpinan itu adalah hal yang sangat sakral. Yang sangat-sangat sakral. Makanya di dalam Syiah, al-imamah itu adalah bagian dari rukun iman. Kepemimpinan itu adalah bagian dari rukun iman. Makanya dalam Syiah, al-immatu min Quraisy, bahwasanya imam itu harus dari keturunan Nabi. Begitu juga di dalam Yahudi, bahwasanya sang Mesias itu harus dari keturunan Daud. Sehingga ketika Nabi Isa datang, itu tidak bisa diterima oleh orang Yahudi karena diperkarakan dalam masalah keturunan Daudnya. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa bukan dari keturunan Daud. Tapi studi Injil akan mengatakan bahwa Nabi Isa dari keturunan Daud. Tapi dalam Al-Quran, Nabi Isa adalah keturunan dari keluarga Imran yang dilebihkan atau yang diutamakan dari seluruh alam. Di sana ada Maryam, ada Nabi Isa, ada Yahya, ada Zakaria, keluarga Imran. Itu memang dilebihkan karena mereka adalah pemimpin dunia. Kemudian di dalam Islam, yaitu kita mengenal adanya keimaman, bahwasanya siapa imam setelah Rasulullah? Di situ umat Sunni berpegang kepada Abu Bakar dan umat Syiah berpegang kepada Ali. Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya permasalahan kepemimpinan itu bukan hal yang sepele. Hal yang sangat-sangat sakral dalam Khazanah Sunni, baik Syiah dan Sunni, bahwasanya kepemimpinan selain dari keturunannya dilihat juga dari apa? Ayyakuna memiliki aminan, mempunyai amanah. Ayyakuna qawiyan, harus inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, yaitu yang kalau engkau mengambil seorang pemimpin, artinya di situ kalau dilarikan ke pemimpin dalam ayat itu, maka carilah yang kuat dan yang amanah. Mungkin dari kuat bukan hanya kuat ototnya, bukan hanya kuat ototnya, tapi kuat mentalnya dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa hal Pak Prabowo memenuhi persyaratan tersebut, tapi Pak Prabowo juga harus ingat bahwasanya Pak Prabowo ini adalah pengganti daripada Nabi.
Maka yang diurusi dan posisinya tidak bisa main-main. Pengganti Nabi. Yang diurusi itu bukan hanya bangsa Indonesia, tapi dunia, keberlangsungan alam semesta. Oke, maka bukan hal yang biasa, hal yang remeh. Itu adalah suatu hal yang luar biasa dan perlu hati-hati dan juga perlu amanah dan tidak serampangan dalam mengurus negeri ini. Oke. Al-amanah al-quwwah, al-amanah. Imam Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah itu menerangkan itu semuanya. Kemudian Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, di situ ada Al-Quraisyiyah syaratnya. Dia harus dari keturunan Quraisy. Kemudian Al-Imamah, Al-Amanah, kemudian Al-Quwwah. Banyak di situ syarat-syaratnya. Kurang lebih seperti Nabi lah. Apa itu? Sidik, jujur. Tabligh, menyampaikan. Amanah dia. Fatonah, cerdas. Harus punya kecerdasan juga. Jadi bukan hal yang sepele. Karena derajatnya sangat tinggi dan tidak boleh main-main. Oke, tidak boleh main-main. Karena pemimpin adalah pengganti Nabi. Oke. Main-main boleh lah, main-main dalam hal gurau-gurau, boleh lah, nggak masalah. Tapi dalam hal yang sangat prinsip, tidak boleh main-main. Oke. Kita bisa ngambil contoh bahwasanya yang main-main seperti hal-hal yang kalau main musik nggak ada masalah. Itu bukan main, itu pada tempatnya, itu main-main pada tempatnya, main musik, joget, nggak ada masalah itu. Yang main-main adalah dalam hal prinsip, itu nggak boleh main-main. Oke? Nggak ada masalah mau beristri banyak, karena sunnahnya para nabi itu adalah beristri banyak. Seperti Bung Karno yang mewarisi sifat nabi, apa itu beristri banyak, kemudian kekuat, kemudian amanah, kemudian rujulah, laki-laki, keperkasaan dan pesona. Itu dimiliki Bung Karno, kecerdasan dan sebagainya. Oke? Ya mau gimana lagi, tapi itu kan bukan masalah prinsip. Punya istri, kita punya presiden tapi tidak punya istri, itu nggak apa-apa main-main, tidak punya istri nggak apa-apa. Artinya maksudnya nggak punya istri itu tidak apa-apa. Itu kan bukan hal yang prinsip, tapi dalam masalah kesatuan, dalam masalah kesatuan NKRI, dalam masalah mempertahankan Pancasila dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat prinsip. Ketuhanan itu adalah hal yang sangat prinsip. Tapi kalau istrinya banyak atau istrinya tidak banyak, atau bahkan tidak punya istri, ya nggak masalah. Karena Nabi Yahya juga tidak punya istri. Adapun yang Yesus punya istri, siapa? Mary Magdalena. Oke? Tapi sunnahnya beristri yang banyak. Sunnahnya itu semua para nabi itu istrinya banyak. Oke, itu saja. Tapi itu bukan hal yang prinsip. Gak masalah, gak punya istri juga gak masalah. Oke, syukran. Assalamualaikum.